3 tahun hidup di mobil bukan perkara mudah, tapi ini bisa dilakuin sama Mbak Anissa. Selengkapnya kita ngobrol langsung sama Mbak Anissa. Mbak Anissa Susanto, ya siap. makasih waktunya buat ngobrol-ngobrol sama Sama-sama. kita, menyempatkan datang ke Jogja. Pasti ya. Mbak Anissa ini adalah seorang wanita yang hidup menggelandang. Ya, betul sekali. Kalau Gelandangan. nama kerennya nomadic living, Ya. tapi Indonesianya gelandangan lah ya, Ya. gitu ya. Iya betul. Gelandangan udah 3 tahun Ya, hidup di dalam mobil betul. menggunakan mobil Hyundai H1. H1. Gimana Mbak ceritanya kok bisa kayak gini? Selain karakter ya. Selain karakternya gelandangan Iya. karakternya. Sebelum ini di apartemen dulu. Oke. Ya pindah-pindah lah ya dari rumah kontrakan apartemen gitu. Ya terakhir tapi pokoknya di apartemen. Hmm. Lama-lama bosen lah. Habis bosen, oh Basic yaudah. hidup di Jakarta ya? Waktu itu iya lagi di Jakarta, tapi pekerjaan banyak keluar kota lah ya. Hmm. Terus dari apartemen itu aku bosan lah gitu ya. Udah deh, pikirin dulu deh mau pindah keluar kota, apa gimana belum tahu tuh. Tapi yang aku tahu nggak mau perpanjang kontrak apartemen. Baru sampai situ taunya. Oke. Terus ibu punya mobil, boleh pinjam. Pinjemin mobil, Camry waktu itu. Toyota Camry. Toyota Camry, sedan kan. Sedan. Nah, tak jual semuanya tuh barang-barangku di Yang di apartemen. apartemen? Yang besar-besar ya, furniture. Sisanya ada satu ekspedisi bag gitu, 100 liter gitu. Semuanya masuk tuh ke situ. Aku taruh di bagasi Camry. Habis itu aku menggelandang. Berarti menggelandang awal pakai Camry nih? Iya. Kan belum tahu mau ngapain kan? Oke. Mau keluar rumah, mau keluar kota, apa mau pindah tempat tinggal, atau mau di mobil, apa gimana belum tahu. Oke. Gitu. Pas di mobil ini, bisa nih. Kan udah terekspos dengan kehidupan hipis Iya. gitu kan. Iya. Tapi cuman kepengen doang. Belum pengen lah gitu. Baru ngumpulin fotonya, konsep-konsepnya gitu. Ya udah, dari situ habis di Camry mulai deh cari-cari mobil apa ya. Tahun berapa tuh? Itu dari 2019-an lah. 2019. 2019 terus 2020 kayaknya baru ketemu mobil ini. Baru cocok lah gitu dapetnya. Nyarinya udah lama banget. Baru dapet yang cocok ya ini. Udah deh, pakai ini sampai sekarang. Jadi awalnya tuh karena bosen Iya, hidup bosan. di tanah tapak. Ya. Padahal udah nggak di tanah Udah nggak juga tapak ya. lagi Udah ya? di apartemen tuh padahal. Hidupnya udah di vertikal sebenarnya. Padahal udah di lantai 20 waktu itu. Lantai 20. Sekarang pengen ngaspal. Pengen ngaspal. Pengen ngaspal. Ya, kayak gitu. Berarti ini jalan dengan mobil ini sejak 2020. 2020. Iya, 2020 kayaknya. Terus dapat dirombak dengan konsep camper van kah? Iya, dibeli dengan niat sudah seperti itu. Mau ngerombak. Tapi terus habis itu nggak langsung bener-bener di bulan itu juga enggak. Kayaknya aku sempat 3 bulanan apa 4 bulanan dulu kayak gitu. Apa adanya? Ya, pindah barang dulu. Terus lebih besar lah ini kan space-nya. Jadi masih bisa tidurnya juga lebih enak. Lebih enak. Terus masih sering numpang juga di rumah orang, di rumah teman keluarga gitu. Terus ya udah baru bulan-bulan keempat kayaknya aku baru ngerombak pelan-pelan. Oke. Gitu. Sambil jalan itu ya ngerombaknya? Iya, sebenarnya sebelumnya jual-jualin dulu yang ada di dalam sini kan buat modal, Ya. Jual kursi, jual head unit, jual door trim segala macam gitu. Pelan-pelan aja santai gitu. Ya udah deh. Pas udah kecopot semuanya, baru tak bikin ini tempat tidurnya dulu.
udah jalan kemana aja 3 tahun nih, Mbak? Ya lumayan lah, dari Sumatera, Jawa, Bali udah pasti ya, NTT, NTB, Flores. Ya udah, baru situ kok. Belum ke Kalimantan belum, Sulawesi belum, Papua belum. Dan sendiri, bener-bener sendiri. Hidupnya kayak gimana, Mbak? Gelandangan. Hidup dalam mobil, bener Iya. karena kalau koreksi kalau saya salah ya. Ya. Konsepnya Mbak Nisa ini memindahkan rumah menjadi Iya. mobil. Ini bukan trip kan ya? Ini bukan trip, Bukan trip, bukan ekspedisi. Bukan dalam rangka main, have fun. Bukan dalam Ini rangka tapi keliling tempat Indonesia, tinggal. Bukan. Iya. Iya, jadi benar-benar tempat tinggal. Ini ya. tempat tinggal. Ini rumah. Rumah. Jadi kalau bisa keliling Indonesia bonus. Oke. Ya, sebenarnya mindsetnya ini pindah tempat tinggal, gitu, dari apartemen ke mobil, gitu aja. Artinya semua aktivitas yang dijalankan sebelumnya di rumah tapak ataupun rumah vertikal itu dijalankan di sini juga. Iya. Kerja Bisa di sini, mandi bisa di sini, walaupun dengan kondisi terbatas ya, Iya, maksudnya oke. berbeda lah ya, Iya, gitu. Ada budaya baru lah. Ada budaya baru. di sini. Oke. Kayak gitu. Tapi semuanya bisa saya lakuin di sini. Seperti saya di rumah, masak ya bisa di dalam, tidur di sini, toilet ya bisa di sini, apalagi ngeprint bisa di sini, kerja di sini. Iya. Semuanya di sini. Ganti baju segala macam, bisa semuanya di sini. Jelas bagi orang umum agak-agak susah nih ya, kayak ini gimana apa nggak ribet, Mbak? Sebenarnya nggak terlalu repot sih, biasa-biasa aja. Ya sebenarnya yang bikin repot itu karena pergantian aja. Pergantian dari tadinya tidurnya lebih lega, sekarang lebih sempit, kayak gitu kan. Jadi ribetnya karena perubahan. Tapi setelah dijalanin beberapa saat, ya udah biasa dong. Iya. Udah punya pola sendiri, gitu. Jadinya udah nggak ribet lagi. Gitu. Yang menarik nih, Mbak, kalau aku baca proposal berkegiatannya sebagai panduan Mbak, gitu kan ya. Iya. Mbak kan ngitung nih, ketika hidup di Jakarta sebulan habis sekian, kalau hidup di jalan habis sekian. Dan ternyata bedanya nggak jauh ya? Nggak jauh, memang iya nggak jauh. Sebenarnya ya bisa dijauhin, bisa dikurangin sebenarnya ya. Tapi kan kalau aku tuh konsepnya karena mau mindahin rumah, kita kan pasti punya standar kehidupan yang seperti ini misalnya, gitu. Ya udah supaya tidak terlalu stres ya. Saya nggak berubah jauh dari situ. Nah, jadi dari sisi budget, ya aku juga sebenarnya nggak jauh dengan pengeluaranku, walaupun sekarang kondisinya sangat-sangat berbeda. Gitu. Karena aku memaintain supaya perubahannya tuh nggak terlalu banyak juga gitu kan, nggak terlalu jomplang banget. Kalau mahal nggak terlalu mahal, murah nggak terlalu murah, kayak gitu. Supaya prosesnya buat aku itu lebih smooth gitu ya, lebih halus, kayak gitu sih. Nah, kalau ngendel kerjaan gimana, Mbak? Di dalam mobil nih sekarang. Karena aku selalu kan industriku, aku kan IO ya, IO sama travel organizer. Jadi kebanyakan teman-teman kantornya tuh asik-asik kan, workshopnya, model workshopnya gitu kan. Ya bisa kalau misalnya aku bisa numpang parkir gitu di kantor orang atau di workshop orang. Nah kalau misalnya lagi meeting atau lagi perlu brainstorming yang bareng-bareng, ya aku tinggal turun toh. Kalau misalnya enggak, kebayang dong dari nunggu meeting yang pertama ke meeting kedua, kadang-kadang kan satu pagi, satu sore. Sebelumnya kita cuma di kantor ya kan. Kalau sekarang kan aku bisa, ya udah deh gue ke depan dulu ya, rebahan. Kayak gitu modelnya udah. Kadang-kadang juga kalau misalnya mau ada Zoom meeting apa segala macam, bisa juga di dalam biar lebih sepi gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya sama. Mbak, yang dikhawatirin Mbak selama jalan 3 tahun ini apa sih, Mbak? Yang paling mengkhawatirkan itu karena kemampuan menyetir saya sama pengetahuan otomotif saya itu kurang banget ya. Jadi yang paling ditakutin itu kalau ada apa-apa di jalan sama ini mobil. Mobil ini ada kenapa-kenapa gitu, ada trouble lah gitu. Ada trouble, terus habis itu kondisi jalannya tuh kurang kondusif atau diperlukan skill yang luar biasa tinggi untuk menyetir di daerah itu. Nah itu saya khawatir tuh. Kayak gitu. Tapi 3 tahun kan otomatis skill drivingnya kan nyalinya kayaknya. Oh, nyalinya ya. Nyali. Soalnya nyalinya aja kan kayak nekatnya aja gitu. Nekatnya gitu. Tapi ya biasanya cari aman lah, karena tahu diri ya. Tahu diri, nyetirnya biasa-biasa aja, nggak spektakuler. Kalau ada apa-apa dengan mobil juga nggak ngerti semua komponen mobilnya harus gimana gitu kan. Cuman ngertinya dikit-dikit aja. Jadinya lebih tahu diri. Kalau setiap nyetir nggak ngeforsir mobil jalan jauh, nggak berhenti-berhenti gitu, saya nggak mau tuh kayak gitu. Terus nyari jalan-jalan juga
nggak usah yang terlalu pelosok banget lah gitu. Oke. Lihat yang aman-aman aja dulu. Kayak gitu sih untuk hindarin karena nggak tahu diri itu tadi. Paling agak bikin deg-degan di mana? Bikin deg-degan sih sebenarnya kalau daerahnya udah jalannya jalan kecil nih ya. Ini banyak banget di Indonesia kayak gitu kan. Dari tadinya jalan raya tiba-tiba jalan kecil, lama-lama jalannya habis. Oke. Gitu. Pernah kesasar gitu? Ya pernah lah, ada di beberapa daerah kayak gitu. Dan kadang-kadang terus habis itu sinyal Google Map udah muter terus kan. Udah nggak tahu, jadi kita udah tinggal ngikutin jalan aja gitu. Ya udah kayak gitu sih palingan yang paling mengerikan gitu. Apalagi kalau kondisi hujan. Saya sebenarnya lebih seneng kalau lagi musim panas jalannya ya. Kalau misalnya lagi musim hujan, ya bukan apa-apa, ban saya bukan ban off-road ya kan. Terus kondisinya juga pasti kalau hujan matanya juga jadi nggak awas gitu ya kan. Kayak gitu palingan yang paling mengerikan dan menakutkan. Aku lihat secara mental udah pol-polan lah ya kalau Mbak Anissa ya. Itu dipupuk kok, tadinya juga mentalnya nggak gitu-gitu amat. Lama-lama makin nekat toh. Iya. Tapi sedikit-sedikit gitu, nggak yang kayak dihajar terus. Ayo kesini ke situ enggak. Tadinya tuh bener-bener ya tinggal biasa aja kan. Di rumah-rumah orang yang udah aku tahu, di daerah yang udah aku nyaman. Lama-lama kan meningkat kan. Terus kayak insting kita terhadap lingkungan sama manusia tuh kan jadi tajam ya, jadi lebih tajam kan. Jadi lebih pede juga. Jadi intuisi lebih tajam. Intuisinya lebih tajam jauh banget gitu. Ya kayak gitu. Jadi pelan-pelan, bukan yang sehari langsung kayak oke, kesini gitu. Enggak gitu, dipupuk awalnya banget. Tetap aja Mbak, tebel. Iya. Karena dari sepengetahuan aku ya mungkin pengetahuanku aja yang kurang luas mungkin ya. Tapi aku nggak pernah tahu ada cewek nih, apalagi cewek bersolo camper sendiri, bermenggelandang sendiri hidup di dalam mobil. Mungkin kalau di luar negeri mungkin ada, aku pernah lihat mungkin banyak ya gitu. kalau di luar negeri ya. Kalau pernah ketemu nggak sih Mbak di sini? Aku juga makanya aku gabung ke komunitas campervan Indonesia gitu kan. Pengen ketemu teman-teman perempuan gitu yang sendiri gitu ya, yang benar-benar nggak sama pasangan, nggak sama anak, nggak sama hewan peliharaan kayak gitu ya, yang benar-benar sendiri dan konsepnya emang buat tinggal. Aku belum ketemu, makanya mudah-mudahan nanti ketemu ya nih. Aku harap sih aku belum ketemu aja ya. Iya. Gitu, aku yakin ada sih tapi belum ketemu. Semoga aja ada. Semoga iya, jadi kan enak kan bisa berbagi derita. Lebih ngerti berbagi deritanya gimana. Apalagi yang konsepnya nih hidup atau tinggal. Iya. Cowok kayaknya juga. Kayak aku sih pengetahuanku kayaknya belum ada. Kalau ngetrip ada ya, ngetrip maksudnya. Iya. Jalan memang. Atau lagi emergency ya, takut bangun kesiangan akhirnya mendekati lokasi tujuan terus banyak gitu. Tidur di mobil di gitu mobil ya. Gitu ya. Kalau itu banyak tuh kayaknya. Apalagi mobilnya Velfire. Ah ya itu enak dong. Iya. Mbak, ini kan udah jalan mau 3 tahun nih. Rencana kedepannya akan seperti apa? Sebenarnya masih dengan konsep hidup seperti ini. Sebenarnya masih betah nih di mobil ini ya. Mobil yang saya cinta banget ini mobil gitu, rekomen banget. Obsesinya ya. Obsesinya sih saya pengen punya camper van listrik loh. Karena ini kita tinggal di sini kan otomatis hidupnya minimalis. Habis itu kan pasti jadi mikirin lingkungan, mikirin ini segala macam yang kayak gitulah, mikirnya kan lebih ke sana. Jadi aku pengen banget sebenarnya pengen punya camper van listrik. Walaupun pasti secara infrastruktur belum mendukung ini segala macam gitu ya. Dan mahal. Tapi aku yakin lah, aku pengennya itu yang aku pengen, karena aku yakin banget bisa sih. Insya Allah jalan. Aku pengen nekat aja gitu, bodo amat deh orang mau bilang apa juga kan. Aku rela deh jadi pilot project ya. Ayo kita coba lah. Habis di jalan nanti kita pikirin nanti aja. Kalau habis listrik di jalan gimana kita pikirin nanti aja. Berani aku kayak gitu. Siapa tahu kedengeran vendor-vendor. Yang punya van tapi listrik, aku penasaran banget pengen bikin itu. Seluruh pulau di Indonesia pengen diputerin kah? Aku pengennya ke Papua, soalnya kan sebelumnya kan aku backpacker. Jadi kalau backpackeran sih aku udah lumayan banyak ke kota-kota, ke pulau-pulau Indonesia gitu ya. Tapi kalau naik mobil ini belum kan. Jadi obsesiku tuh aku pengen banget ke Papua. Karena aku pengen lebih bukan ngebuktiin ke orang lain, ngebuktiin ke diri sendiri aja sih. Kalau misalnya aku pasti bisa kok, itu doable kok gitu. Walaupun
berarti ongkos kayaknya ya, apa kesananya kayaknya lumayan Pasti. mahal ya. Gitu, tapi aku pengen banget sih ke Papua, pengen banget. Naik mobil ini gitu, ngumpulin nyali sama ngumpulin duit tuh. Iya, iya. Iya. Mbak, tadi kita sebelum on cam, Mbak sempat cerita kalau pandemi ini sedikit banyak ngedukung konsep hidup seperti ini. Iya. Iya ya? Mm-mm. Kenapa tuh? Yang beda dibandingkan sebelum pandemi? Ya kalau sekarang kan kayak misalnya gini, geliatnya orang itu untuk camping gitu. Bukan cuman lagi bawa mobil terus habis itu di tenda buka tenda. Sekarang kan udah mulai banyak orang-orang yang juga jadinya karena pandemik mulai nyamannya ke hotel nggak mau. Tadinya di hotel nih gitu. Tapi di hotel kok parno ya gitu karena pandemi. Enakan di ruangan terbuka aja deh, di mana ya? Akhirnya kan mulai ngelirik ke hal-hal yang kayak gini kan. Dan akhirnya banyak tempat-tempat yang menyediakan untuk camper van kayak gini. Sebelumnya kan Iya bener. ya tenda ya, Bener. gitu. Parkirnya di mana, terus nanti tendanya itu jalan, jualan gitu kan. Akhirnya kita nggak dapet view apa-apa. Kalau sekarang kan karena pandemi mulai banyak tempat-tempat terbuka karena marketnya lebih luas yang datang gitu ya, bukan cuman orang yang backpackeran atau anak gunung aja, tapi orang-orang keluarga yang nginep di hotel, yang tadinya di hotel, mulai juga kayak gini. Bener. Wah, jadi mendukung dong, jadi banyak tempat-tempatnya. Camper park banyak banget sekarang. Iya, Camper park, orang bikin roof tent, orang iya. bikin awning. Enak kan, jadinya kan kalau orang-orang kayak saya yang tinggal nggak melulu tinggal di pom bensin. Iya, iya, iya. Nggak melulu tinggal di pom bensin, di parkiran di depan parkiran. pinggir jalan ya kan. Kalau ada camper van park kayak gini kan enak kan, setidaknya Terfasilitasi. terfasilitasi, toiletnya nggak mikir lah ya kan. Toiletnya nggak mikir. Terus kalau mau nyolok-nyolok gitu juga nggak mikir gitu. Terus kebanyakan camper van sekarang juga, camper van park sekarang juga memperhatikan sinyal lagi kan. Karena orang-orang pasti mau update ya Pasti. kan, sosial media gitu. Itu fasilitas. Jadi kan saya bisa sambil kerja sambil segala macam. Dimudahkan ya, dimudahkan. Saya dimudahkan. Dimudahkan. Ini memfasilitasi Mbak Anis ini. Alhamdulillah mendukung. Mendukung. Iya. Mbak, kita ngomongin mobil. Ada apa aja sih Mbak nih mobil nih yang disulap jadi sebuah unit Kalau camper van? ini semuanya dasar lah ya. Saya punya kasur. Wastafel ada. Wastafel itu peruntukannya banyak tuh. Cuci muka, cuci sikat gigi, keramas, cuci-cuci badan, hampir mandi, setengah mandi lah ya. Situ. Terus saya ada chiller gitu, kulkas kecil gitu. Terus saya ada toilet darurat lah tapi kan. Kompor, terus perpustakaan, printer, apa lagi tuh, juicer, rice cooker, kipas angin, AC, udah ada semuanya di sini. Jadi ini kamar dipindahin di sini lah ya? Iya, bener-bener kayak kamar kosan. Bener-bener kayak kan? kamar kosan lah ya ini. Semua yang saya lakukan sehari-hari saya bisa lakuin di sini, kayak gitu, konsepnya kayak gitu, dan tidak terlihat dari luar gitu. Karena memang ini mobil didesain dari luar tidak berwujud camper van. Iya, kecuali udah cuma stikernya doang. Ya, Tapi kan orang kan pikir kan itu cuma weekend doang camping ya. Nggak Jadi pikir artifisial lah. Ya, ini kayak apaan sih, paling cuma sekali-sekali camping gitu kan. Nggak ada awning, nggak ada apa segala macem gitu. Jadi kalau ini ditutup jalan, ya udah mobil biasa. Nggak ada, iya. Kita parkir dimanapun, di basement, di lapangan, dimanapun, jadi kayak amfibi gitu kan, nggak kelihatan gitu. Kelihatan. Ini tuh mobil apa sih gitu, karena ya yang depan sama belakang sih kacanya terang, tapi kan yang sini kan gelap. Kan, nggak terlalu kelihatan gitu. Ya udah. Ini solar Matic. Solar dan Matic itu idaman wanita banget ternyata ya, karena murah ya kan, dan nggak capek nyetirnya. Masih kuat nanjak lagi, ya kan? Padahal bawaannya berat gini. Kuat banget tuh, ya, sedih tuh. Terus Matic, aduh ngapain pindah gigi satu gigi, aduh stres. Udah nggak pernah. Mana minumnya biosolar ya ini? Biosolar, aduh subsidi. Iya, jadi nggak mikirin solar lah ya. Jakarta Bali 500.000. Iya, kan mahalan tolnya kan? Mahalan tolnya. Gitu, nggak mikir solar jadinya. Jadi ini bikin tambah betah lagi ya? Bikin tambah betah, karena ya mikirinnya cuma maintenance lah ya kalau ada apa-apa kan. Tapi kalau secara daily living, jadi kan sama kan kayak kita tinggal di rumah. Secara keseharian kita, uang dapur kita ketaker berapa gitu. Tapi kalau ada kejadian tidak terduga, ya udah itulah yang bikin pusing. Sama ini juga sama, gitu. Kak Irma, ya. Kesehariannya udah ketaker, solar saya berapa,
ininya berapa, pengeluaran saya rata-rata berapa, buat parkir berapa, buat tol berapa, segala macam, udah ketaker gitu. Trouble yang paling berat, Mbak? Ya overheat. Mobil. Ya, yang problem terberat tuh overheat. Cuman untungnya kalau misalnya saya tuh kalau misalnya lagi kemana-mana, pada saat kondisi mesin yang bermasalah, saya lagi ada sinyal dan saya ada temen yang bisa nyamperin, gitu. Pokoknya kondisinya oke lah gitu. Tapi temen nih harus teknisi nggak? Enggak, teman komunitas aja. Oke. Saya nyusahin teman-teman sukanya. Udah kesana nggak bilang-bilang, giliran susah telepon. Gitu. Jadi Om ini di sini, aku di sini ada rekomen nggak ya? Setidaknya rekomen bengkel, rekomen montir gitu yang bisa nyamperin. Jadi nggak terlalu khawatir kalau untuk itu. Yang khawatir kan kalau misalnya tiba-tiba saya ambles, terus licin gitu kan, terus mau terperosok yang kayak gitu-gitu, terus kondisinya nggak ada sinyal, sepanjang mata nggak ada orang, nah itu lumayan bikin. Pernah kayak gitu? Pernah juga kayak gitu. Terus beberapa kali lah pernah. Terus apa yang dilakuin kalau ngadepin kayak gitu? Nangis. Kalau lagi frustasi nangis. Namanya juga perempuan ya. Tapi kan abis nangis ngapain lagi? Akhirnya mikir dong mau ngapain gitu. Terus waktu itu ambles gitu. Kayaknya lagi capek banget gitu, lagi capek kepanasan, terus nggak tahu tiba-tiba pengen nangis aja, ya udah aku nangis gitu. Frustasi tetep gitu. Ya? Iyalah, harus dikeluarin kan emosinya biar nggak stres gitu. Nangis aja dulu, abis selesai nangis ngapain lagi gue ya? Ya udah deh, coba. Akhirnya coba pakai kayu gitu. Handle sendiri? Akhirnya bisa kayak gitu. Itu terus habis itu juga pernah mau terperosok ke jurang gitu. Serius? Nggak ada sinyal pula, nggak ada orang sepanjang perjalanan. Tapi alhamdulillah warga desanya ada yang ngeliat aku salah jalan. Jadi habis itu aku disamperin. Padahal aku mobilku udah gini lah ya, udah mau gini nih. Licin soalnya, habis hujan gini. Makanya aku nggak berani nih kalau lagi habis hujan, aku diem aja dulu nih deh. Gitu. Terus ya udah aku bener-bener terperosok, aku cuman udah rem tangan. Aku turunnya pelan-pelan banget, cuman bawa handphone, tempat minum, yang penting-penting aja lah. Ininya pelan-pelan, sampai nggak berani juga nutup pintu. Pokoknya aku buka pintunya pelan-pelan, habis itu aku nggak nutup pintu lagi tuh, aku takut dia gitu kan. Udah, habis itu aku karena saking shocknya jadinya aku duduk dulu, nggak nangis tuh. Kalau nangis tuh berarti cuma frustasi kecil. Kalau ini cuma duduk doang, kaget nih, kaget. Kalah sama kagetnya? Iya, kalah sama kagetnya. Jadi aku nggak sempat nangis. Duduk aja dulu, menenangkan diri, minum, terus ngeliatin mobil gitu, kayak sekitar 10 menit gitu udah mulai kayak tenang kan, mikir gitu, karena itu masih siang. Jadi, oh iya deh, aku jalan aja deh gitu, cari warga terdekat gitu. Terus, tapi belum sampai kepikiran kayak gitu, pas aku masih duduk, warganya udah nyamperin, ngelihat aku, terus habis itu ternyata aku lagi duduk gitu, kayak orang stres. Habis itu dievakuasi gitu. Terus habis itu mobilnya dibawain sampai ke bawah. Tarik gitu. Iya, diikat dulu pakai tali webbing itu ke pohon, terus habis itu dikatrol gitulah. Gitu ditarik, terus ya udah, habis itu udah aman, baru dibawain turun sama warga sampai ke bawah gitu. Soalnya aku masih kayak, tolong bawain ya, aku kayaknya masih shock deh gitu. Ya udah, gitu aja sih palingan. Padahal aku selalu siang tuh perginya tuh selalu siang tuh, biar orang-orang masih pada hidup lah ya. Iya. Gitu, paling gitu. Gitu aja palingan ya. Iya. Sisanya lumayan bisa ketaker lah gitu. Jadi selama 3 tahun ini bisa dibilang hampir tidak ada kendala yang berarti dibandingkan ketika Mbak Nisa ngejalanin hidup normal sebelumnya. Iya, jadinya gitu. Kendalanya jadinya ya hampir nggak berarti sih pada saat itu terjadi sih, ya nangis juga, pusing juga, stres juga ya. Gitu. Tapi ngelihat ke belakang, kesenangannya lebih banyak. Tetap banyak senangnya, kesenangannya lebih banyak daripada kesetresannya gitu. Jadinya aku ya udah santai aja. Ini cara yang paling indah nikmatin hidup nggak sih Mbak buat Mbak Nisa? Untuk saat ini ya, mungkin nanti pada saat aku jadi pribadi yang berbeda gitu yang lebih berkembang, mungkin akan beda lagi situasi idealnya ya. Kalau sekarang, iya ini cara aku untuk menikmati hidup, karena
aku tetap bisa bekerja, tetap bisa bersosialisasi dengan orang, tetap punya privasi sendiri, silaturahmi tetap jalan. Semua poin-poin prioritas di hidupku semuanya checklist, Mas. Iya. Tercukupi gitu. Iya, iya. Jadinya aku tenang kan hidupnya gitu, nggak yang melulu kerja, tapi kebutuhan untuk bersosialisasi dan jalan-jalannya nggak terpenuhi, jadinya stres. Nah, ini semuanya terpenuhi untuk saat ini. Artinya saat ini cara hidup yang ideal. Iya, saat ini ideal. Saat ini ya. Buat aku, dan masih ideal. Masih ideal. Belum tahu sampai kapan. Belum tahu apa. Gitu. Mbak lebih stresan mana? Hidup di mobil sama hidup di rumah atau apartemen? Kalau pengalamanku hidup, kalau stresnya stres yang berbeda lah ya. Kalau kita tinggal, aku kan tinggalnya waktu itu di apartemen di Jakarta. Menjadi orang yang lebih konsumtif pasti kan. Banyak magernya loh. Apa-apa online. Gampang. Ya. E-commerce, platform e-commerce kayaknya paket apa-apa beli segala macam gitu. Karena mengatasi kebosanannya dengan kayak gitu. Terus jadinya cara untuk menghadapi stresnya juga kayak gitu, dengan menjadi pribadi yang konsumtif kan gitu ya. Kalau di sini bukannya nggak pernah belanja, tetap perlu belanja, itu kan perempuan ya. Tapi habis itu kebutuhan yang lain lebih tercukupi. Jadi antara stresnya sama kebahagiaannya tuh ya udah gini lah ya, ini stresnya nih ya gitu. Walaupun stresnya tetap masih ada ya. Pasti. Gitu. Nggak yang terpaku di satu kotak apartemen gini kan. Kalau ini kan memang satu kotak juga, tapi kan halaman saya luas toh. Nih. Makasih ya udah datang ke rumah saya. Ya gitu. Jadi kalau ada ungkapan di situ saya parkir, di situ rumah saya, ini yang bener-bener. Iya ini saya. Beneran. Karena Mbak Nisa pernah parkir di mana aja. Iya bener. Jadi dari yang emang pemandangannya bagus sampai kayak parkiran, tengah kota, iya. Di tengah lapangan. Pinggir lapangan, pinggir jalan, segala macam tuh. Ya udah pernah gitu, di basement pernah, di samping got pernah, di mana deket kuburan pernah, di mana-mana gitu. Dan itu sensasi yang berbeda-beda. Iya, itu benar-benar beda. Soalnya ininya nggak berubah ya, rumahnya nggak berubah gitu. Cuman lingkungannya aja kan berubah, luarnya, halamannya itu berubah. Jadi kan itu enak banget. Benar. Dan itu pengalaman yang berharga dan mahal. Mbak, ngomongin value, apa yang didapat Mbak Nisa dengan hidup menggelandang? Aku boleh menggelandang? Boleh, emang sebut iya menggelandang kok. ya? Iya kan, sekarang kan dibilang nomadic living, bahasa kerennya aja. Bahasa keren aja. Iya kan? Gelandangan lah ya? Gelandangan emang, orang nggak ada luntang-lantung kan? Setiap hari belum tahu mau kemana. Bener. Iya, kayak gitu. Apa Mbak nilainya yang Mbak dapat deh? Yang pasti sih, kalau pertama, nggak banyak loh yang kita perlu buat bikin hidup nih kayak komplit gitu. Ternyata nggak butuh banyak baju. Ya perempuan lah ya, saya kan perempuan nih. Nggak perlu banyak baju, nggak perlu banyak tas, nggak perlu banyak barang, terus nggak perlu banyak cincong, semuanya pokoknya serba sedikit banget yang kita perluin untuk bener-bener bahagia gitu. Terus habis itu ternyata juga nggak perlu nunggu sampai uangnya super banyak ya. Gitu, karena banyak orang yang mikir karena saya tinggal gini, wah uang saya nggak terbatas. Betul. Enggak. Asumsinya pasti gitu, pasti. Tidak, sama sekali gitu. Kita klarifikasi bahwa itu salah. Bahwa itu salah sekali gitu ya. Saya juga pernah kok kehabisan uang di tengah perjalanan gitu kan. Nah, itu juga ya. Iya kan, kalau sampai nunggu di pinggir tol dulu itu sampai ada keajaiban gitu kan. Siapa yang mau ngirimin? Sampai yang mau ngirimin, mau pinjam, apa ada hidayah, apa ada rezeki gitu kan, tiba-tiba ada aja gitu kan. Hal-hal yang kayak gitu yang biasanya kita dapetin kalau kita tinggal di rumah, ini juga saya kayak gitu di mobil. Kadang-kadang habis uang di tengah jalan, kadang-kadang harus ada pengeluaran luar biasa besar dan saya lagi nggak ada uang gitu. Sempet kalau misalnya lagi ada tabungan, nggak ada apa-apa yang terjadi, giliran lagi tiris, terus habis itu ada apa-apa. Hal-hal kayak gitu loh yang bikin saya benar-benar belajar beradaptasinya juga jadinya lebih lebih baik dan harus lebih cepat gitu. Karena perempuan nyetir nggak terlalu bisa nyetir, nggak ngerti mobil. Saya pribadi yang introvert, tapi ternyata saya bisa gitu ngelakuin ini gitu. Dan itu
banyak lah belajar tentang diri saya sendiri gitu. Kalau saya tuh bisa loh ternyata Iya. ngelakuin ini. Kalau dipikir-pikir secara teori, introvert, perempuan nggak bisa nyetir, susah nyetirnya Nggak mungkin gitu ya. gitu ya. Nggak mungkin kan teorinya gitu. Pada saat dijalanin, ada kok kita ketemu jalan tengah kok, dimana kamu bisa menjadi seorang perempuan dengan skill yang terbatas, pengetahuan otomotif terbatas, pribadi yang introvert yang kadang-kadang nggak suka ketemu orang, Yang kita highlight, finansial juga terbatas. finansialnya juga terbatas, ya kan? Bisa ngelakuin ini gitu, nggak usah tunggu-tunggu dulu, soalnya kan belum tentu umurnya sampai sana ya. Jadi Nanti bisa uangnya dibilang- udah ada, keburu habis kontraknya di dunia. Jadi salah satu value-nya yang kalau bisa kita tarik, value yang didapat adalah hidup ini simple. Iya, Gitu ya. sederhana itu. Kita nggak butuh Nggak butuh gengsi, Nggak. kita hanya butuh apa yang kita konsumsi pokok setiap harinya. Iya. Ya. Makan, istirahat, kerja, Iya. Pastiin dulu lah itu tercapai ya. bernapas. Udah sebenarnya hidup itu sederhana itu ya. Iya. Kita aja yang banyak mau kadang-kadang. Kita aja yang banyak mau. Oh. Mbak Nis, pesen yang ingin disampaikan buat teman-teman di luaran sana, terutama cewek nih, Iya. mungkin terinspirasi dengan apa yang Mbak Nisa lakuin. Pesannya kalau udah ada di pikiran, udah sempet kepikiran, ayo deh dilakuin. Mudah-mudahan kita ketemu deh di jalan, DM saya, kita janjian mau ngobrol segala macam, kasih tahu saya deh kendalanya apa, tips dan trik dan lain-lain, monggo di DM, karena saya tahu betapa susahnya kita ngelakuin itu untuk pertama kali gitu. Kepengen ini, kepengen itu, karena biasanya kita bukannya tidak bisa, tapi tidak mau. Takut. Iya kan? Dipikir karena nggak enak kalau kamu punya uang ini gitu segala macam. Jangan salah, ayo ngobrol one on one sama saya deh gitu. Banyak kok ternyata yang ada di pikiran kita tuh sebenarnya kita cuman banyak ketakutan yang nggak beralasan aja gitu. Jadi ayo dilakuin gitu. Siap. Bisa kontak di IG-nya Mbak Iya, Anissa Susanto. Iya. Double N double S Yes. Susanto. Susanto. DM Iya. aja kapan aja. Iya, pasti saya jawab. Pasti Kalau mau dijawab. konsultasi, ayo. Ya. Mbak Nis, Ya, sekali lagi makasih waktunya sama-sama. buat ngobrol-ngobrol yang sangat seru, Iya. banyak nilai yang bisa kita share ke Iya. teman-teman dengan apa yang Mbak lakuin ke depan dan sekarang ini. Ya, Sukses selalu, terima kasih. sehat, Terima kasih, sama-sama Mas. semoga kecapai ke Papua. Dan camper van listrik, jangan lupa. Camper van listrik, amin. Begitu Mbak Nisa ya. Siap, Sukses. terima kasih.